Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kalender gerejawi membawa kita pada Minggu Trinitas. Dan saudara yang terkasih, kita ada dalam Minggu Trinitas, bersama-sama kita merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya ada kata berkat yang berasal dari Allah Tritunggal. Bapak Mama saudara yang terkasih, kita tidak sedang diajak untuk kita mengerti atau menyelami misteri wujudnya Allah yang Bapak bilang Bapak punya dogma Trinitas atau dogma Tritunggal. Memang saudara, untuk kita mau menyelami misteri wujud Allah dengan akal kita yang terbatas itu tidak akan bisa. Melainkan saudara, kita saat ini tidak diajak untuk berusaha menyelami, tetapi kita diajak untuk menyembah Dia yang menyatakan diri dalam kasih, dalam damai dan persekutuan. Bapak Mama saudara yang terkasih, dalam kekayaan kebudayaan budaya Nusantara, Allah sering digambarkan sebagai pohon yang rindang. Allah sering digambarkan sebagai tempat perteduhan yang nyaman, yang aman di tengah terik yang membakar. Allah sering digambarkan sebagai penyejuk jiwa. Kalau orang Ambon bilang Allah sebagai sumber yang dimana ada keteduhan di situ. Dan Bapak Mama saudara, karena itulah maka tema kita hari ini berkat Allah Tritunggal yang meneduhkan. Berkat Allah Tritunggal yang meneduhkan atau yang mendamaikan. Bapak Mama saudara yang terkasih, Rasul Paulus dia menutup suratnya kepada jemaat Korintus, jemaat yang sebenarnya bukan jemaat yang aman-aman saja, tetapi jemaat yang penuh dengan konflik, jemaat yang berkubu-kubu, ada terkotak-kotak. Oleh karena itu, saudara, ada banyak konflik di situ. Tetapi saudara, Paulus menyerukan suatu nasihat, suatu kalimat yang sangat kontras dengan keadaan jemaat Korintus yang tidak baik-baik saja karena penuh dengan konflik. Justru saudara, Paulus dengan seruannya dia mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan saudara yang terkasih, Paulus menutup dengan sebuah formula kalimat berkat yang kemudian itu menjadi kelak, itu menjadi detak jantung ibadat kita sampai dengan hari ini. Kenapa saya bilang detak jantung? Karena itu adalah kata-kata atau kalimat berkat. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Bapak Mama saudara yang terkasih, mari kita perhatikan. Paulus dia tidak sedang memberikan sebuah beban moral kepada jemaat, tidak sedang memberikan beban moral yang baru kepada jemaat. Tetapi Paulus sedang menyerahkan jemaat yang mengalami berbagai ketegangan, mengalami kerenggangan relasi yang mulai retak. Dia menyerahkan jemaat ini dalam kerenggangan mereka, dia menyerahkan ke dalam hidup Allah sendiri. Dia mengatakan bahwa Bapa yang mengasihi, Kristus yang mendamaikan, Roh yang mempersatukan. Maka saya menyerahkan jemaat ini kepada Allah yang mendamaikan, yang mengasihi dan yang mempersatukan. Dan kemudian Bapak Mama saudara, Paulus juga omong tentang soal cium kudus. Cium kudus yang kalau orang Kupang, dan itu berasal dari orang Sabu, apa dia punya cium hidung itu, apa dia punya bahasa Sabu.
hengedon. Cium kudus atau cium hidung dan hidung pasonto. Yang kalau di luar Kupang orang akan merasa aneh dengan itu ciuman. Bahkan saya lihat di media sosial ada yang membahas tentang cium hidung, lalu ada yang komen bahwa kalau cium hidung di hidung bakal tumbuh, bibir dan bibir sama bakal tumbuh. Artinya mereka merasa itu tuh sesuatu yang janggal bagi mereka. Kenapa ada budaya seperti itu? Kenapa ada budaya cium hidung? Dan itu sudah menjadi hal biasa bagi kita orang Kupang, apalagi orang Sabu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di ayat 12 Paulus menyebut tentang cium yang kudus. Dan dalam konteks abad pertama, saudara, ini bukanlah sebuah ritual mistis, melainkan ini tanda fisik yang mau menyatakan kepada kita tentang sebuah penerimaan, sebuah kesetaraan damai ketika ada cium kudus terjadi. Nah, saudara yang terkasih, itu artinya bahwa dengan cium kudus maka tembok sosial itu menjadi runtuh. Saat pipi dengan pipi bertemu, saat tangan dengan tangan sesama itu bertemu, maka di situ saudara yang terkasih, tembok sosial itu seolah-olah runtuh. Dan saudara, rupanya kita di NTT kita menerapkan cium kudus ini yang kita kenal dalam tradisi luhur suku Sabu, yang kini juga telah dia sudah berlanjut menjadi budaya masyarakat Kupang, hengedo, cium hidung. Saudara yang terkasih, ketika dua orang melakukan hengedo atau menyentuh hidung dengan tulus, maka di sana ada rasa hormat, ada rasa kedekatan, ada tanda penerimaan tanpa syarat. Begitu ya orang Sabu. Orang Sabu mau masalah apapun, kalau sudah pakai dengan ini tradisi hidung ketemu hidung, berarti masalah selesai. Ada damai di situ. Ada penerimaan tanpa syarat. Dalam hengedo, nafas bertemu dengan nafas. Dan saudara, menariknya, dalam bahasa Alkitab, nafas kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu ruah. Kalau bahasa Yunani itu pneuma, ruah atau nafas, roh. Dan saudara, itu adalah simbol dari Roh Kudus. Nafas, bahasa Alkitab, nafas itu simbol dari Roh Kudus. Jadi kalau kita melakukan tradisi cium hidung, itu sama dengan nafas bertemu. Dan yang luar biasanya, bahasa Alkitab, nafas itu adalah menyimbolkan Roh Kudus. Dan Bapak Mama, saudara yang terkasih, saat kita menyambut sesama dengan tulus melalui budaya cium hidung atau cium kudus, kita sedang memancarkan kehidupan Allah Tritunggal, yaitu Bapa sebagai sumber kasih yang merangkul tanpa syarat, dan Anak atau Yesus Kristus, Dia yang merobohkan tembok permusuhan, dan Roh Kudus, Dia yang menguduskan pertemuan kita menjadi sehati sepikir. Saudara, Allah Tritunggal itu tidak pernah terpecah. Allah Tritunggal itu sempurna dalam hubungan, dalam relasi, saling memberi dan saling menerima. Karena itu saudara, berkat Allah Tritunggal itu tidak pernah memisahkan. Berkat itu selalu menyatukan, berkat itu selalu meneduhkan, mendamaikan. Dan Bapak Mama, saudara, biasa saya pernah dengar orang bilang begini, saya kalau di gereja itu saya hanya tunggu dia berkat saya. Atau ada orang bilang, ada orang yang kalau habis firman dia pulang duluan, dia balik kanan dan di jalan sudah, dia tunggu berkat lagi. Tetapi ada yang bilang bahwa dalam ibadah itu intinya berkat. Tetapi saudara yang terkasih, berkat ini bukan mantra untuk mengusir rasa mengantuk kita di akhir ibadah.
Atau ada yang ini saya dengar dari khotbahnya Pak Pendeta, siapa nama yang terkenal ini? Ya, Pak yang di Manobe. Pak Pendeta bilang, minta maaf ini bukan di Nolbaki. Kaum bapak kalau mau menyanyi, dong latihan itu latihan sampai berjam-jam sampai jam 3 siang. Padahal besok lagi dong mau menyanyi. Dan ketika mereka datang ini, dong langsung kasih catatan. Pendeta, buat catatan. Nanti kami menyanyi habis firman saja, karena kami belum lengkap. Ya, memang belum lengkap karena memang dong latihan sampai jam 3 siang. Makanya ada yang terlambat. Lalu tapi kemudian setelah menyanyi, mereka akan keluar satu-satu. Dong ditarik rokok di luar, bercerita tentang politik, tentang panasnya hari ini ekonomi kemana. Pokoknya semua itu mereka bahas habis. Tetapi nanti mereka telinga juga pasang, pas berkat baru dong lari-lari masuk datang untuk datang terima berkat. Nah, Bapak Mama, Saudara yang terkasih, saya mau bilang bahwa berkat itu bukan sebuah mantra untuk mengusir atau punya kebosanan dalam beribadah. Tetapi berkat ini adalah sebuah mandat untuk dibawa ke tengah realitas kehidupan kita yang sering berbenturan ini. Setelah kita selesai ibadah, maka ketika kita menerima berkat itu menjadi sebuah mandat bagi kita untuk bawalah dalam kenyataan hidup kita. Dalam sepanjang kehidupan kita, hidup kita yang tidak dapat dipungkiri sering berbenturan. Ada ketegangan-ketegangan sosial, ada perbedaan suku, ada luka masa lalu, ada kekhawatiran, ada kecemasan akan hidup ekonomi yang tidak menentu, dan juga kita mengalami kelelahan rohani. Maka saudara, berkat itu menjadi mandat untuk supaya kita menghidupi berkat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Mama, Saudara yang terkasih, bagaimana kita menghidupi berkat Tritunggal di hari besok dan seterusnya? Yang pertama, Bapak Mama, Saudara, kita berhadapan dengan keberagaman. Tetapi keberagaman ini bukan supaya potong terpica-pica atau terpisah-pisah. Tetapi pun juga sehati bukan berarti kita harus seragam. Kita menemukan bahwa ada kepelbagaian dalam kehidupan kita, baik itu suku, budaya kita, bahasa kita, itu beragam. Tetapi bukan berarti bahwa dengan keberagaman itu membuat kita terkotak-kotak dan terpisah. Namun pun juga sehati bukan berarti kita harus seragam. Bapak Mama Saudara, kita dipanggil untuk menjadi sama dalam segala hal. Artinya kita tidak dipanggil untuk kita menjadi seragam dalam segala hal. Tetapi saudara, kenyataannya kita menemukan ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, karakter, dan pendapat. Tetapi saudara, mari kita memandang itu sebagai sebuah warna-warni di atas kanvasnya Allah. Bahwa semua yang beragam ini, itu warna-warni dalam kanvasnya Allah. Itu berarti bahwa kotong semua ini kita harus menghidupi berkat Tritunggal. Berkat Tritunggal itu berarti kita belajar menyediakan waktu untuk kita mendengarkan sebelum terburu-buru untuk kita menghakimi perbedaan orang lain. Itu yang pertama, kita beragam. Tetapi jangan biarkan kita terkotak-kotak. Tetapi sehati pun juga bukan berarti seragam. Namun mari saudara, kita menghidupi berkat Tritunggal untuk bisa saling mendengarkan. Jangan terburu-buru untuk menghakimi perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kedua, kotong biasa bilang shalom, lalu itu orang jawab dengan shalom juga. Shalom artinya damai. Tetapi saudara, ketika kita mengatakan shalom ini bukan berarti bahwa hidup itu tanpa masalah. Melainkan saudara, itu bentuk kehadiran Allah. Ketika seseorang mengucapkan kata shalom, itu simbol tanda bahwa dia menghadirkan Allah. Jadi kita harus pahami shalom ini
kata-kata biasa. Ketika saya pergi ke rumah seseorang dan saya bilang shalom, artinya saya membawa kehadiran Allah dalam rumah itu. Ada amin ya? Amin. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara, itu sebagai bentuk kehadiran Allah yang meneduhkan di tengah badai. Itu berarti bahwa kita menjadi berkat, saluran berkat. Atau dengan kata lain, kalau kau mengatakan shalom, menghadirkan Allah, maka itu berarti kita harus memilih untuk mengampuni lebih dulu, menahan lidah dari gosip yang merusak atau memfitnah. Dan kita juga harus berani untuk membangun jembatan di saat orang lain sibuk membangun tembok pemisah. Menghadirkan Allah atau kata shalom itu tanpa sekat, tanpa tembok. Jadi kalau kata Allah bilang shalom, itu berarti kita sudah memilih terlebih dahulu untuk mengampuni lebih duluan. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara yang terkasih, melalui cium kudus, melalui cium hidungnya orang Sabu, Hengedo, kita diajak melihat wajah Kristus pada sesama kita. Menerima sesama bukan berarti bahwa kita harus menyetujui seluruh pendapatnya, melainkan kita mengakui bahwa orang yang ada di depan kita ini, walaupun semenyebalkan apapun dia, secengkelnya apapun kita terhadap dia, maka saudara yang terkasih, kita pun juga apapun yang kotong perasaan terhadap dia, tapi ingat bahwa dia itu adalah orang yang sama-sama dikasihi oleh Bapa. Dia adalah orang yang sama-sama ditebus oleh Kristus, dan dia adalah orang yang sama juga didiami oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya Roh Kudus saja yang ada di kotong, bukan hanya Roh Kudus saja yang ada di saya, tetapi orang yang semenyebalkan apapun dia juga ditebus oleh Kristus. Dia dikasihi oleh Allah dan Roh Kudus ada padanya. Amin ya. Kalau Roh Kudus ada pada kita, pasti damai. Pasti ada yang mengalami suatu kedamaian di mana Roh Kudus berkarya dan seolah-olah beban itu terlepas. Bapak Mama Saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang dingin di sorga, Allah yang diam-diam saja. Tetapi di dalam persekutuan Allah, maka yang panas itu akan menjadi teduh, yang renggang atau yang retak itu akan direkatkan kembali, dan yang lelah akan disegarkan. Yang terluka itu akan dibalut dan disembuhkan. Berkat Allah Tritunggal tidak berhenti hanya sebatas di mimbar gereja, tetapi berkat Tritunggal itu dia harus mengalir dari mimbar menuju ke rumah-rumah tangga yang sedang dingin. Dia harus mengalir menuju ke tempat kerjanya kita, tempat kerja yang penuh dengan persaingan. Dia harus mengalir ke pasar, dia harus mengalir ke ruang kelas, dia harus mengalir ke kebun sawah dan ladang kita, harus mengalir di setiap relung hati yang mengalami kehampaan, dan juga harus mengalir di setiap sudut ruang yang gelap, setiap sudut ruang yang penuh dengan duka, yang penuh dengan terluka. Bapak Mama, saudara yang terkasih, ketika Paulus bilang damai, ini juga berbahaya. Berbahaya adalah kalau kau merasa bahwa kau merasa damai setelah ibadah. Tetapi yang berbahayanya kalau tidak merasa bersalah ketika kita melakukan ketidakadilan. Kau merasa damai ketika selesai ibadah. Tetapi yang punya bahayanya kalau kita merasa tidak bersalah ketika kau melakukan ketidakadilan. Maka saudara yang terkasih, damai itu jangan hanya ada dalam gereja, tetapi damai itu harus dibawa pulang dalam dunia kerja kita, dalam dunia pergumulan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kau hidup, kalau Paulus bilang cium kudus itu artinya tanda penerimaan, tanda persaudaraan. Kalau orang Ambon
bilang apa? Pelagandong. Orang Ambon bilang pelagandong, sebuah kekerabatan. Itu tanda bahwa kita bersaudara. Orang Rote bilang dalam esa kita satu hati, kita bersaudara. Yang tadi anak-anak kita pun rumah menyanyi itu, bahwa kita semua bersaudara dalam Tuhan Yesus. Kalau orang Timur bilang lasmateka atau nekaf mese, kita satu hati, kita bersaudara. Maka saudara, marilah kita membawa berkat Allah Tritunggal ini supaya damai tetap berkarya dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.